Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she's touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di rumah Plankton terpantau mereka berdua sedang asik menguji sebuah alat yang mana di saat dihidupkan alat tersebut langsung bergerak, yang berakhir seorang Plankton terkena musibah dengan cara diinjak. Setelah beres dari siksaan dan Karen mengeluarkan Plankton dari bawah, dirinya pun tiba-tiba berjalan keluar yang ketika ditelusuri rupanya ada sebuah kendaraan berhenti dengan begitu panjang sampai ia terheran. Tapi di saat tangga dijatuhkan dengan sedikit menimpa Plankton, sangat bikin terkejut dua orang tuanya turun dengan sedikit beberapa kata mereka berbicara. Kemudian Plankton yang memandang kalau kediaman orang tuanya begitu mewah, sang ayah sontak memperlihatkan lembaran uang dan sang ibu menunjukkan gigi emas pada mulut. Tak cukup itu, Plankton juga diajak masuk ke dalam rumah yang mana bisa kalian lihat beberapa bagian sangat begitu premium. Sampai-sampai ia terheran melihat ke sana kemari. Ya walaupun di saat ia mencoba memegang tungku, sial tangannya menjadi terbakar bercampur badannya juga ikutan hangus. Di sisi lain, seorang ibu yang memberi pakan babi pada sebuah wadah, hewan yang dimaksud pun langsung sigap melahap, termasuk Plankton yang tepat berada di depan. Terlepas dari hal itu semua, Plankton pun langsung keluar dari hunian. Yang selanjutnya secara tiba-tiba sang ayah meluncurkan sebuah roket yang di saat sudah mendarat, benda tersebut sontak berubah menjadi gedung restoran seperti Plankton. Mereka yang langsung memasuki pada spot bucket, terpantau isi dalam ada begitu banyak hiasan bertema kentang yang membuat Plankton tak begitu semangat. Namun di saat kedua orang tua mencoba memperlihatkan menu dan memaksa untuk menelan, rupanya dari sisi lain terdapat susu kentang yang berakhir semprotan mengarah pada mata Plankton. Kemudian sang ayah yang melihat berlanjut memperlihatkan menu-menu lainnya, yaitu seperti kentang bom yang dapat meledak sampai mengenai Karen. Selanjutnya, ia yang merasa kalau restoran ide sang ayah terlalu buruk, dirinya pun ingin memutuskan untuk keluar, yang baru saja di depan pintu, tiba-tiba seorang melihat suasana restoran. Ya sontak mereka yang berdua berteriak tentang menu baru. Hingga setelah informasi sampai pada lokasi Krusty Krab, Bubble Bass pun yang baru saja menyantap patty berusaha mengeluarkannya kembali dengan melemparkan yang berlanjut berkunjung pada restoran sebelah. Yang hal itu juga diikuti oleh beberapa pelanggan sampai-sampai Tuan Krab terkejut. Spot bucket yang mulai banyak berdatangan pelanggan baru, ternyata hal itu menjadikan Plankton yang terkena musibah memutuskan untuk keluar. Ya setelah keluar terlihat seluruh pelanggan Tuan Krab meninggalkan restoran sampai dirinya bersedih. Akan tetapi ia yang memandang hal itu, tiba-tiba dengan niat jahat Plankton memiliki ide di mana dengan rasa baik dirinya berkunjung ke Krusty Krab. Yang pada saat itu beberapa orang sekitar masih bekerja seperti biasa. Kemudian Plankton yang sudah masuk secara sigap ia berbicara kepada Tuan Krab untuk meminta resep rahasia pada SpongeBob dengan alasan kalau menu Krabby Patty sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Merasa benar terhadap perkataannya, Krab pun setuju dengan hal itu yang berawal memanggil SpongeBob untuk mengambil resep, yang kemudian memberinya dengan rasa terharu dan bersedih. Di saat dirinya bersenang karena telah mendapati benda impian, apa boleh buat Karen yang di sebelah sempat berbicara tentang keadaan yang terjadi, yang sontak Plankton yang melihat hal itu kembali meninggalkan botol resep yang berlanjut pulang dengan tangan kosong. Dan Tuan Krab malah dengan ekspresi tersenyum melihat keadaan tersebut. Namun terlepas dari keadaan yang dimaksud, Plankton yang berada di rumah masih berpikir keras tentang patty karena dengan adanya spot bucket, restorannya dan Krusty Krab menjadi tak laku seperti biasa. Kemudian setelah mendapatkan ide untuk mengatasi usaha sang orang tua, tanpa banyak aksi mereka mendatangkan seorang petugas pengecekan yang khusus memeriksa makanan yang dijual. Tapi setelah memantau kalau makanan yang dimaksud memiliki banyak bakteri, tiba-tiba secara spontan dari bawah, kantong sang petugas telah dipenuhi uang
Yang dengan itu barulah ia mengatakan makanan yang dijual telah layak dimakan. Di sini ia yang langsung terkejut melihat aksi curang yang dilakukan, tapi tidak pada sang orang tua yang bersenang karena telah berhasil mengendalikan seorang petugas. Dan ekspresi itu juga sama-sama dirasakan oleh penerima uang, guys. Merasa tak berguna dengan strategi, mereka pun kembali lagi keluar restoran dengan sedikit musibah secara spontan menimpanya. Hingga dengan itu barulah ia ingin membalas dendam secara serius. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya pembalasan kedua. Terpantau Plankton membawa sesuatu ke dalam yang ketika dibuka untuk mengeluarkan bodyguard, sial orang yang dimaksud adalah Patrick yang terkejut melihat makanan yang lezat. Kemudian bintang laut yang kelaparan brutal dengan sigap dirinya pun menyantap satu persatu menu kentang. Seperti yang kalian lihat ketika salah satu meja telah kosong, Patrick mencoba menekan perut yang tak lain untuk memakan kentang yang ada. Tak hanya di situ saja, Patrick juga menuju ke dapur masak yang hanya khusus mencari makanan yaitu kentang. Apalagi sang kedua orang tua mendukung aksi Patrick yang sangat kelaparan tersebut. Merasa gagal lagi dengan aksi kedua, kembali mereka pun keluar secara emosi. Dan Tuan Crab yang memantau dari jauh hanya bisa tertawa akan aksi Plankton. Kemudian di saat sebuah truk sedang mengantarkan begitu banyak kentang, dari sisi lain Plankton dengan percaya diri melemparkan satu granat yang ketika meledak dengan sangat keras, mengejutkan kentang hasil ledakan malah menjadi kentang goreng yang siap dimakan. Dan hal itu langsung dicoba oleh kedua orang tua. Namun Plankton yang terlanjur emosi sambil marah akan hal yang terjadi, malah ayah dan ibunya menerima hal itu begitu baik hingga menawarkan dirinya untuk bergabung pada usaha restoran keluarga yang dimiliki. Tak punya pilihan lain karena sudah 3 kali gagal, akhirnya ia pun bekerja pada restoran Spud Bucket yang bertugas membuat menu yang dipesan, serta seorang Karen hanya bisa menjadi pelayan pengantar. Namun ketika seorang Bubble Bass mencoba melahap, sial makanan yang dimakan merupakan sebuah cam yang membuat dirinya melaporkan kepada pemilik restoran. Tak hanya itu, Plankton juga keluar dari dapur yang hanya untuk mengatakan kalau saat ini petugas dapur telah digantikan oleh dirinya. Serta seorang Bubble yang terkejut hanya bisa berteriak kepada pelanggan di sekitar. Ketika semua pelanggan telah memuntahkan kentang berbahan cam, apa boleh buat masing-masing dari mereka pun kabur keluar ke Krusty Krab dan kedua orang tua Plankton hanya bisa keluar dari restoran. Hingga salah satu dari keluarganya mencoba meledakkan sesuatu, yaitu Spud Bucket milik sang orang tua. Setelah beres membersihkan tempat usaha, seluruh keluarga Plankton pun langsung berpamitan pulang dan Tuan Crab yang berada di seberang hanya bisa memamerkan sebuah resep Krabby Patty. Ya walaupun belum saja lama dari itu, tiba-tiba salah satu kawanan Plankton meledakkan bom penghancur kembali, yang selanjutnya terjadilah musibah buruk dan film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari di restoran Krusty Krab terpantau para pelanggan sedang banyak mengantri untuk memesan menu andalan seperti biasa. Namun di tengah situasi yang padat, terlihat pada bagian dapur, SpongeBob juga sangat sibuk memasak yang berawal memegang daging serta menyiapkan beberapa campuran pelengkap. Namun apa boleh buat ketika ia sudah selesai dan ingin memberikan santapan, sial spatula yang berada di meja memanas yang selanjutnya bisa dipegang tiba-tiba benda yang dimaksud hancur berkeping-keping. Dengan kondisi buruk tersebut, SpongeBob yang langsung bersedih mengejutkan di sisi lain Squidward juga sedang dalam tekanan yang di saat ia mencoba memeriksa ke dapur, SpongeBob ternyata tak dapat berbuat apa-apa. Sampai-sampai Tuan Crab yang memandang mencoba menghampiri. Di sini SpongeBob yang berbicara kalau spatulanya telah rusak. Crab pun yang mendengar dengan sigap membuka lemari penyimpanan untuk memperlihatkan kalau sudah tidak ada lagi spatula yang tersisa, melainkan hanya terdapat spatula yang sudah hancur. Kemudian SpongeBob yang juga mengatakan kalau spatula yang baru harus dibuat dan diambil di lokasi yang ekstrim. Tuan Crab yang melihat langsung memerintahkannya untuk pergi untuk mengambil alat masak seperti yang ia katakan sebelumnya. Yang hal itu bercampur ancaman, yaitu jika SpongeBob tak mendapati spatula dalam waktu dekat,
seorang chef akan diganti oleh orang yang mirip seperti SpongeBob. Merasa takut akan kehilangan pekerjaan, dirinya pun langsung pergi keluar dari Krusty Krab dengan berjalan pulang ke rumah untuk mempersiapkan beberapa perlengkapan menuju lokasi yang ia maksud. Setelah selesai mempersiapkan, langsung dengan cepat ia berlari. Ia melewati beberapa daerah, salah satunya seperti gurun pasir. Yang di saat ia kelelahan, tiba-tiba ada tukang es krim di depan yang sontak dirinya pun memesan untuk digunakan sebagai alas kaki. Hingga ketika perjalanan berlanjut dengan melewati berbagai lokasi, beruntung ia telah sampai pada tujuan dengan sedikit rintangan, yaitu harus memanjat gunung karena tujuan yang ia tuju berada di atas ketinggian. Tak merasa takut akan hal ekstrim, dengan sigap SpongeBob mengulurkan sebuah tali untuk ia gunakan sebagai pegangan memanjat. Namun setelah sampai di atas, tiba-tiba daratan yang berada di pinggir longsor yang apa boleh buat tas yang ia bawa terjatuh begitu saja. Yang kemudian secara mengejutkan dari belakang terdapat seseorang yang sepertinya ia adalah petugas pemandu pendakian. Melihat hal tersebut, SpongeBob pun langsung diberi arahan dengan berlanjut menyeberangi jurang dengan sebuah jembatan yang tak layak. Sampai-sampai ia yang melihat merasa sedikit ketakutan. Sang pemandu yang langsung berjalan untuk menemani SpongeBob tak disangka dirinya hanya berjalan dengan santuy tanpa adanya ketakutan melihat kondisi jurang yang ekstrim. SpongeBob yang masih berusaha untuk menyeberang, tiba-tiba jika dilihat ke bawah terlihat ada banyak warga telah membeku yang sepertinya itu adalah beberapa korban yang pernah terjatuh dari jembatan. Selanjutnya ketika sang pemandu telah berhasil, tapi tidak pada SpongeBob yang masih saja merangkak perlahan, yang tak berapa lama dari itu barulah ia bisa menyentuh kembali daratan. Tak sampai di situ saja, rupanya SpongeBob harus memanjat kembali tebing, yang hal itu ia harus lakukan sendiri karena sang pemandu harus kembali ke bawah menggunakan lift. Kemudian tanpa adanya pilihan lain, akhirnya dirinya pun memanjat dengan penuh semangat. Ia melewati beberapa lapisan awan yang sangat tebal. Setelah berhasil dengan tubuh berada di atas puncak, beruntung usaha SpongeBob tak sia-sia karena tepat di depan sudah terdapat sesepuh pembuat spatula dan namanya sebut saja Yanto. SpongeBob yang berlanjut memencet bel dan langsung mendekat ke sang kakek. Ia pun langsung mendengar keluhan SpongeBob yang tak lain kalau alat masak pembuat Krabby Patty-nya telah hancur. Tapi di saat sang kakek memperlihatkan beberapa alat masak selain spatula, SpongeBob rupanya hanya ingin alat masaknya kembali sambil menunjukkan bercampur ekspresi memohon. Hingga di saat permintaan disetujui dan ia ingin menuju pada suatu pintu, tiba-tiba SpongeBob dengan rasa hormat membukanya dan yang terjadi beberapa tumpukan besi menimpa tangan kakek. Dan SpongeBob yang melihat berusaha menolong dengan besi yang tak dapat diangkat. Waktu-waktu pun berlalu dan tangan kakek diperban. Sial, dengan musibah tersebut spatula pun tak dapat dibuat. Dan SpongeBob yang melihat hanya bisa berpikir untuk mencari cara. Hingga ketika sang kakek memerintahkan SpongeBob untuk membuatnya sendiri, sontak dirinya pun kembali bersenang dengan berawal melakukan beberapa latihan sebelum eksekusi. Seperti yang kalian lihat, ia diajarkan beberapa gerakan memukul, mengangkat kayu dengan sedikit kesialan, hingga mencoba menghidupkan api dengan gesekan. Ya, walaupun api yang hidup malah menyambar ke seorang kakek. Selesai dari yang kurang beruntung dengan pakaian sedikit sobek, ternyata di sisi lain SpongeBob masih saja semangat berlatih, yang kemudian tibalah saatnya sang kakek memperlihatkan sebuah tempat pembakaran yang akan digunakan untuk mencairkan spatula yang rusak. Ketika sudah mencair seperti es krim rasa rambutan, SpongeBob secara profesional mengangkatnya ke sebuah cetakan yang selanjutnya ia tuang untuk membuat kembali alat masaknya. Tidak cukup dengan itu, rupanya besi yang telah dicetak berlanjut dipukul dengan cara berkali-kali sampai berbentuk. Yang setelah beres, spatula pun dimasukkan ke tumpukan salju, serta tahap akhir yaitu perakitan pegangan sampai menjadi spatula seperti sebelumnya. Dengan usaha SpongeBob yang sedikit keras, dirinya pun berterima kasih kepada kakek dengan sedikit suara alarm karena SpongeBob telah terlambat untuk pulang ke Krusty Krab. Sepuh yang melihat hal itu dengan sangat baik menendang SpongeBob dengan kuat, dan di saat selesai melakukan ia hanya berlanjut bersantai tepat di depan televisi.
Di sisi lain, seorang SpongeBob yang terjatuh hasil tendangan, rupanya dengan itu tubuhnya malah membentuk bola salju besar yang ketika sudah sampai bawah, sial seorang pemandu malah terkena imbas yang berlanjut menggelinding melewati berbagai lokasi. Dan perjalanan itu langsung menuju pada kota Bikini Bottom. Tuan Crab yang melihat kalau jam telah memperlihatkan terlambat, sangat tidak disangka seorang pengganti telah berada di lokasi untuk bersiap menggantikan seorang SpongeBob. Tapi belum saja ia mulai memasak, dari atas secara spontan SpongeBob datang dan Tuan Crab kembali bersenang sambil mengucapkan kabar baik kepada para pelanggan. Namun jika dilihat lebih jauh, tak disangka para customer sudah menghilang dan hanya meninggalkan beberapa orang yang sudah mengering. Di lain sisi, SpongeBob yang kembali membuat patty dengan penuh semangat, malah lagi-lagi spatula yang sedang dipegang kembali patah, yang dengan hal tersebut tiba-tiba kakek yang tadi muncul untuk mengatakan kalau spatula sudah terdapat dalam dirinya. Mendengar hal baik itu, dengan sigap SpongeBob menggunakan tangannya untuk memasak, seperti digunakan untuk memotong dan alat untuk memberikan pesanan kepada para pelanggan. Sampai-sampai mereka yang telah memakan terlalu banyak menjadi membesar seperti raksasa. Tapi ketika Tuan Crab dan SpongeBob berkumpul untuk melihat para pelanggan, tiba-tiba kakek yang tadi secara sengaja memesan Krabby Patty, yang di saat ia melihat kalau SpongeBob menggunakan tangan sebagai spatula, ia pun sempat mempertanyakan hal itu, dan SpongeBob yang percaya diri hanya bisa menjawab kalau spatula yang dimaksud adalah dirinya. Kemudian kakek yang terkejut secara langsung membuka tubuhnya untuk memperlihatkan secara jelas kalau spatula yang sempat ia ucapkan adalah berada tepat di dalam, serta Tuan Crab yang memandang hanya bisa terkejut, dan kemudian film pun berakhir guys.